berdosa, sekarang karena dosa manusia yang dipikulnya, dia menjadikan dia dosa. Itu sebabnya apa? Dia dihukum, disalibkan. Sekarang ketika Anda kejadian ini bahwa saya mengaminkan apa yang difirmankan oleh Tuhan benar-benar terjadi. Sekarang ketika Anda mengaminkan perbuatan salah, ya, pelanggaran terhadap Tuhan, firman Tuhan, dan pembunuhan terhadap manusia, tunggu dulu, terhadap manusia, apakah Anda benar di hadapan Tuhan dengan membenarkan terhadap orang-orang yang melanggar perintah Tuhan? Jawab. Karena Yesus sendiri menyerahkan nyawanya. Ya, karena Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Berarti Yesus salah. Berarti Yesus melanggar hukum Tuhan. Karena Yesus tahu. Dengarkan. Apakah Yesus itu? Pemikiranmu. Loh, itu pemikiranmu. Sekarang saya tanya. Sekarang saya tanya kepada Bapak. Sekarang saya tanya kepada Pak Ferry. Apakah Yesus ini pernah melanggar hukum Tuhan? Jawab. Tidak pernah melanggar. Tidak pernah. Ayo. Terus kenapa Anda memfitnah Yesus dengan mengatakan Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya untuk tebusan dosa manusia? Sesuai dengan firman. Nah, Anda yang harus memikirkan sekarang, itu apa betul perkataan Yesus atau perkataan orang-orang penyesat yang muncul setelah dia? Mari kita buktikan. Perkataan Yesus. Oke, kalau itu perkataan Yesus, baik. Mari kita buktikan. Kalau itu perkataan Yesus, baik Pak. Mari kita buktikan. Kalau itu perkataan Yesus kepada muridnya, Perkataan Yesus. kalau itu perkataan Yesus, maka yang lebih tahu itu perkataan Yesus atau bukan perkataan Yesus adalah murid-murid aslinya. Sekarang pertanyaan saya, kalau itu murni perkataan Yesus, tolong tunjukkan satu murid yang menanti detik-detik kebangkitan Yesus dari alam kubur. Silakan. Orang tuanya, ya, Maria Magdalena kan ke kubur Yesus, ya. Maria Magdalena dan juga Maria yang lain pergi ke kubur untuk apa? Ngapain dia ke kubur, Pak? Itu murid-murid menanti Yesus membawa memang. rempah-rempah. Ya, ngapain? Ngapain dia ke kubur? Memang murid-murid ada menantikan kebangkitan Yesus. Nah, lalu kalau demikian, kenapa diceritakan di dalam Lukas 24, murid-muridnya justru mengira dia melihat hantu dan mereka ketakutan? Kenapa? Bukan ketakutan. Lihat dalilnya, baca. Murid-muridnya ketakutan karena mengira melihat hantu. Lalu mana datanya? Mereka menunggu detik-detik kebangkitan Tuhannya. Kalau ternyata begitu muncul Yesus. Akhirnya percaya nggak ketika Thomas tunjukkan Bukan masalah percaya atau tidak percaya. Pertanyaan saya, kalau yang Anda tuduhkan kepada Yesus bahwa dia menyerahkan nyawanya sendiri untuk bangkit pada hari ketiga, maka seluruh muridnya akan menanti kebangkitan Yesus. Faktanya, pada hari Minggu, di mana dalilnya? Kasih. Sama dengan mereka, kenapa? Dengarkan saya, mana dalilnya murid-murid Yesus menanti detik-detik kebangkitan Yesus? Mana dalilnya? Saya berhenti jadi apologet kalau ada. Ada, karena mereka itu lagi ketakutan. Berarti tidak benar fitnahan orang Farisi yang Anda katakan sebagai firman Tuhan dan Anda tuduhkan itu perkataan Yesus bahwa Yesus mengajarkan dia akan bangkit, dia akan mati, dia akan dibunuh, dia menyerahkan nyawanya. Anda bullshit. Ternyata tidak ada data murid-muridnya menunggu detik-detik kebangkitan daripada Yesus. Kalau ada, saya berhenti sekarang. Mulai hari ini, tanggal 30 Mei 2023, Bang Suma lenyap dari dunia apologet. Tunjukkan. Saya juga. Tidak Saya. menanti-nanti. Tunjukkan. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan ke saya. Mereka tidak mau. Tunjukkan apa? Channel YouTube saya akan hapuskan kalau ada murid-murid Yesus yang menanti detik-detik kebangkitan Yesus berdasarkan pengajaran dan fitnah orang Farisi bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Tunjukkan. Iya, lihat kondisi saat itu, Bang. Wow. Ini jawaban Anda. Sekarang lihat, Anda lihat. Lihat. Di dalam Lukas 24, data nomor 36, Shalom alaihim, keselamatan atas kalian semua. Apa reaksi murid-muridnya? Harusnya kalau Yesus mengajarkan dia mati, bangkit untuk dosa-dosa mereka bertepuk tangan riang gembira. Apa yang terjadi? Mereka ketakutan karena mengira melihat hantu. Iya, baca terus, baca terus. Kalau dibaca terus, justru sampai endingnya dia harus makan ikan goreng disebabkan karena murid-muridnya tidak percaya kalau dia bangkit. Baca terus. Ayo.
Ayo, Baca kalau terus. saya baca terus, Baca terus ayatnya. kalau saya baca terus, justru endingnya kemudian Yesus minta ikan goreng untuk membuktikan Iya, bahwa dia itu manusia. tidak mati. Dia sudah dibangkitkan. Memang Dia sudah dibangkitkan. Yang saya minta datanya. Ikan goreng. Yang saya minta datanya. Di mana ada reaksi? Bung, sabar. Di mana ada reaksi murid-muridnya itu dijanjikan bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga? Mana reaksinya? Mana reaksinya? Karena mereka itu kan lagi ketakutan. Bapak, Itu kan kalau manusia Yesus biasa. Tuhan, dengarkan. Selama mereka sama-sama, Yesus membangkitkan Lazarus, membuat badai topan itu jadi tenang, air menjadi anggur, orang mati bisa hidup, orang buta bisa melihat, orang lumpuh, bahkan semua mujizat diperlihatkan. Kok bisa dia takut? Hah? Harusnya murid-muridnya itu pasang badan. Anda tidak. Harusnya murid-muridnya itu pasang badan. Yesus Sekarang Anda tidak akan pernah mampu menunjukkan data itu. Juga, lari bahkan menyangkal. Kan oleh Oke, karena mereka ketakutan. itulah bukti bahwa pengajaran kamu bahwa salah satu pengikut Dengarkan. Dia mengatakan apa? Tidak. Oleh karena apa? Ketakutan. Markus 14. Lihat Markus 14. Semua murid lari meninggalkan Yesus. Kalau Yesus itu betul menjanjikan bahwa dirinya adalah Tuhan untuk dipersembahkan sebagai tebusan dosa dan bangkit pada hari ketiga, murid-muridnya tidak akan lari. Mereka itu hanya manusia, brother. Jadi Benar hanya sekali. manusia. Benar. Sekarang begini. Bang Juma. Sekarang begini. Bang, Sekarang dengarkan. Saya dan Anda adalah manusia biasa. Ketika seorang jenderal, Kamu diam. dengar, ketika seorang jenderal ketika seorang jenderal di negara kita berpangkat jenderal 3 penuh, menggunakan senjata lengkap pada dirinya, lalu mengatakan, "Hai kalian, kamu jangan takut. Aku akan membela kalian." Kira-kira kalian akan takut? Kalau hanya sekedar preman. Dengarkan. Ini Yesus. Dia menyampaikan itu kepada Ini Yesus. Tidak. Kan dia tidak mengatakan begitu. Loh, Dia tidak bukankah Yesus itu adalah Tuhan? Karena saya Bung, disalibkan, jadi kamu tetap bersama dengan saya. Jangan takut. Dia tidak pernah mengatakan. aku akan menyertai engkau sampai kapanpun. Itu pengajaran Yesus. Jangan gentar hatimu. Itu pengajaran Yesus. Dia akan bangkit. Aku akan datang. Aku akan bersama dengan kamu. Tuhan bersama kita. Mana itu semua? Jadi pastilah mereka merasa takut. Masalahnya dia manusia, tetapi yang mendampingi dia itu adalah Tuhan. Tapi bohong. Merasa takut karena mereka itu masih manusia. Loh, tapi yang bersama mereka itu adalah Tuhan. Tapi bohong. Buktinya, ketika Yesus datang, Shalom Aleichem, di dalam Lukas 24, mereka ketakutan karena mengira melihat hantu. Andaikan Yesus mengatakan aku akan bangkit pada hari ketiga, maka dia tidak mengira hantu. Dia akan mengatakan, ini jawabannya. Haleluya. Tuhan kita benar-benar bangkit. Ternyata itu hanya hoax. Dengar dulu, Bang. Itu hanya hoax. Sampai saat ini satu dalil bahwa Itu hanya hoax. Jadi tidak ada data di dalam kitabnya orang Yahudi dan pengajaran Yesus bahwa dia akan mati mempersembahkan darahnya untuk sebagai tebusan dosa manusia. Itu hanya ada muncul di ajaran orang Farisi yang tidak terkonek dengan keadaan murid-muridnya. Murid-muridnya tidak pernah dijanji seperti itu. Terakhir dari saya, Pak. Terakhir dari saya. Yohanes 10 ayat 17 18. Terakhir dari saya. Ternyata bahwa Yesus Terakhir. menyerahkan nyawanya. Terakhir dari saya. Ini endingnya. Terakhir dari saya, ini endingnya. Di dalam Lukas 24, nomor 44, 45, 46, Yesus mengatakan begini. Ada tertulis tentang aku di dalam Taurat bahwa Mesias akan mati dan bangkit pada hari ketiga di antara orang jahat. Di Taurat mana itu tertulis? Tunjukkan sekali lagi. Tunjukkan. Saya tantang Anda. Kalau Anda bisa menemukan di dalam Taurat tertulis tentang dia akan bangkit pada hari ketiga di antara orang mati, maka saya berhenti jadi apologet. Dan bulan Mei, bulan Juni, atau bulan Juli, saya akan nikah lagi. Tunjukkan, silakan. Nah, sama. Oke. Sama saya juga. Saya mau bantai dulu ya. Jadi sampai detik ini, Anda tidak bisa memberikan satu dalil bahwa orang Kristen mempersembahkan Dewa nggak ikutan? kepada Dewa Molok.
Jadi berhenti Anda ngomong bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Bapak tadi mengatakan mengaminkan. Anda tidak bisa membuktikan Andai saya ada di situ, Paulus saya mengaminkan pembunuhan Yesus. kepada Dewa Molok. Jangan jilat lidah ladi. Jangan lidat liur sendiri, Pak. Mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Yang lain tadi mendengarkan, bukan? Pak Ferry ini mengatakan, andai saja saya ada di situ, saya akan mengaminkan pembunuhan Yesus. Betul? Yang mempersembahkan dirinya Betul? menjadi tebusan bagi Betul. banyak orang. Ini orang munafik ini, orang munafik. Ayat 28, Markus 10 ayat 45. Juga Yohanes 10 ayat 17 dan 18. Saya ulangi. Bapa mengasihi aku oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima. Bagaimana dari Pak Bapa. menyerankan nyawa? Jadi Terus stop. dia berteriak Jadi begini Pak, berhenti. aku, Berhenti mengapa aku meninggalkan mengatakan aku gitu loh. Bahwa orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Lah, Dewa Molok. Pak, dia mengatakan Paulus gini, Pak. mempersembahkan Yesus Pak Ferry, kepada dia mengatakan Dewa gini, Molok. katanya menyerahkan. Itu Pas tidak disalib benar. katanya gini. Karena tidak ada Eli lama sabaktani. Jadi dia teriak gini Pak, aku, mengapa aku meninggalkan aku gitu loh. Kau nggak ngerti, kau nggak ngerti itu. Kau nggak ngerti ngomongnya begitu. Loh, katanya Tuhan kan gitu. Jadi teriakan gini gitu Pak. Aku, Kau nggak mengapa paham. aku meninggalkan Kau nggak aku kan paham gitu. Tritunggal. Kau nggak Katanya paham menyerahkan, Tritunggal, kau padahal ngomong. teriak-teriak Kau pula. nggak usah ngomong. Kau nggak Teriak tahu Tuhan ke Tuhan itu gimana tuh Pak? Katanya dia Tuhan kan, teriak gitu bunyinya kan. Kamu nggak memahami Tritunggal, Mengapa memang begitu. aku meninggalkan aku? Pikirmu memang seperti itu. Loh, Nggak masuk. gimana sih Bapak ini Yohanes, udah dijelaskan tahu tadi tuh. gitu loh sama Bang Juma nggak ngerti-ngerti Yohanes juga. begitu pemikirannya. Nubuat, bentar Pak. Nggak Nubuat ngerti kayak bahwa kalian, gitu loh. nubuat bahwa Yesus ya yang datang dari Allah termasuk rasul yang datang dari Allah di dalam Ulangan 18:20 itu. Terus di dalam Mazmur 22, 21, 22 dan 25, 34, 16 nubuat bahwa Sang Pencipta menjawab doa Yesus menyelamatkan nyawanya sehingga ia tidak dibunuh. Nubuat bahwa orang-orang benar soleh termasuk para nabi rasul di dalam Ibrani 3 nomor 1 Yesus itu adalah rasul akan diselamatkan oleh Allah. Ya, di dalam Bible tertulis di dalam Mazmur 34, 18 sampai 19. Nubuat bahwa Yesus diselamatkan oleh Allah dari kekejaman orang jahat ya, dilindungi Allah di dalam Mazmur 34, 20, 21, 23 gitu loh. Nah, terus 11 murid Yesus yang melarikan diri ketika Yesus ditangkap, tidak satu pun dari mereka menyaksikan persidangan dan penyaliban Yesus. Matius 25, 56 dan Markus 14, 50. Umat Kristen hanya mengakui Injil yang ditulis oleh Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Padahal tidak satu pun dari keempatnya yang patut dipercaya sebagai salah satu murid-murid Yesus. Matius 10, 2 dan 4 dan Markus bentar dulu Pak. Dan Markus 3, 16 sampai 9 dan Lukas 6 catat. Dan Lukas 6, 14 nomor 16. Sedangkan Yohanes dan Matius sendiri sama sekali tidak menyaksikan peristiwa persidangan dan penyaliban Yesus. Matius 26, 56 dan Markus 14, 50. Lukas mengatakan bahwa catatannya hanya merupakan kesimpulan dari kabar gosip belaka dan hanya merupakan hasil penyelidikan, bukan saksi langsung. Lukas 1, 1 sampai 3. Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa catatannya hanya merupakan kesimpulan dari kabar gosip belaka dan hanya merupakan ringkasan yang tidak lengkap. Yohanes 20 nomor 30. Perjanjian Baru banyak menggunakan kata kalimat kira-kira gitu loh. Jadi kesimpulan kisah penyaliban Yesus hanya berupa dugaan dan hasil penyelidikan dan gosip belaka, dan karenanya tidak ada jaminan pasti keterangan kebenarannya. Ya, kisah ini bahkan telah menyebabkan murid-murid Yesus sendiri saling berbantah-bantahan dan berselisih paham tentang kebenaran penyaliban dan kebangkitan Yesus. Salah satu buktinya adalah dari utusan catatan tentang Injil dan puluhan kitab Injil yang ditemukan. Kenapa hanya 4 Injil saja yang dijadikan sebagai Injil kanon? Tidak tahu Pak, tidakkah itu aneh? Gitu loh Pak, silakan. Aku Oke, sedikit ya. Empat Injil Aku sedikit. mengatakan bahwa Aku sedikit, Yesus Bang. disalibkan. Bang Mati, Ferry, bangkit, dan aku sedikit. naik Bang ke Ferry surga. sedikit. Ya, Sedikit itu Bang empat Ferry ya. Injil. Gini. Kemudian, Sedikit. bagaimana dengan Bang Injil Ferry. palsu? Ya? Ya Oke, Allah. oke. Jangan dulu ke Injil, jangan dulu ke Injil, ke pembunuhan dulu ini ya. Guru yang baik, ini aku sampaikan sedikit ya. Maaf ya, Gurunda dan yang lain.
Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Wah, Jawab Yesus, diporong mengapa semua kau ini. katakan aku baik? Sebentar dulu. Kasih kesempatan lah yang Kristen dari tadi udah Muslim terus. Sedikit. Lu dari tadi baru ngomong ini. Sabar. Mengapa ini. kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja ya. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh. Ini perkataan Yesus loh. Jangan membunuh ya. Jadi tepat apa yang dikatakan tadi Gurunda ya di dalam Keluaran 2:37 ya. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang benar tidak boleh kau bunuh. Ini perkataan Yesus ya, bahwa hukum yang pertama adalah jangan membunuh ya. Ketika ada yang bertanya kepada dia, apa yang harus aku lakukan untuk mendapat hidup keselamatan? Jangan membunuh. Nah, Yesus sendiri berkata jangan membunuh. Sementara di Perjanjian Lama ya, Keluaran 2:37 di situ dikatakan tidak boleh kau bunuh orang yang tidak bersalah ya. Orang benar tidak boleh kau bunuh. Nah, inilah tadi ya, nggak nyambungnya keimanan kalian mengimani bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kalian. Sementara hukum Tuhan jangan membunuh. Perkataan Yesus adalah dilarang membunuh. Nah, kalau kalian mengimani bahwa Yesus mati untuk menebus dosa kalian, itu kan bertentangan dengan perkataan Yesus. Kata Yesus jangan membunuh. Kenapa dia sendiri yang melanggar hukumnya? Kenapa Tuhan di Perjanjian Lama di Keluaran 23 ayat 7 berkata di situ, tidak boleh kau bunuh orang benar. Nah, ini kalian kenapa tidak berpikir ke situ? Yesus melarang jangan membunuh, Bung. Jangan membunuh. Terus Yesus kenapa siapa, kalian Bung? mengimani itu? Yang Sebentar membunuh sedikit Yesus lagi. memang murid-murid. Apakah Tuhan ini melanggar perkataannya sendiri? Melanggar aturannya sendiri, ya? Apakah ini kitab suci gunanya dia membuat aturan untuk dia langgar sendiri? Coba kau berpikir ke situ ya. Kata Yesus ini loh, jangan membunuh. Kata Tuhan di Perjanjian Lama Keluaran 23 tadi yang disampaikan oleh Gurunda, dilarang membunuh orang yang tidak bersalah. Masa dia langgar sendiri hukum-hukumnya? Apa Tuhan membuat aturan untuk dia langgar sendiri? Kan tidak mungkin. Coba kalian berpikir ya, berpikir jernih, jangan termakan doktrin. Silakan kalian berpikir jernih ya. Silakan lanjut yang lain. Oke, makanya saya katakan siapa yang membunuh? Apakah Yesus yang membunuh? Kenapa Anda bilang Yesus melanggar? Siapa yang membunuh? Apakah Yesus yang membunuh? Tuhan yang Tadi katanya, dengarkan, Ukhti sabar. Tadi katanya tidak ada yang membunuh. Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Itu kata siapa tadi? Yesus sendiri yang menyerahkan nyawa. Ya, Berarti jadi siapa yang membunuh? Berarti Yesus tidak dibunuh. Yang membunuh siapa? Yang dibunuh siapa? Loh, apa kan sih orang ini? masalahnya. Udah. Kenapa Anda bilang Yesus melanggar? Kenapa Anda bilang Yesus? Jangan Anda Kapan katakan Yesus bunuh diri. Yesus dibunuh di Dia situ. dibunuh. Ya, jelas tuh. Dia menyerahkan. Perintahnya dirinya apa? untuk apa? Jangan kau Penebusan membunuh dosa. kan? Perintahnya jangan kau membunuh kan? Ya. Terus pelanggaran Tuhan, kenapa kalian jadikan sebuah hadiah untuk kalian? Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya, bukan kami. Ya, kenapa persalahkan kepada kami? Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Kenapa dipersalahkan kepada kami? Dengarkan. Ya, bukan Paulus yang menyerahkan nyawa Yesus, tapi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya. Dan itu atas siapa? Atas kehendak Allah, atas kehendak Bapaknya. Itu mimpi. Jadi sekarang apa gini, yang Yesus lakukan itu apa atas upah kehendak bagi Bapaknya. mereka yang membunuh Yesus? Apa upahnya bagi mereka yang membunuh Yesus? Yang membunuh pasti ada hukumannya. Ya kan? Apa upahnya? Bisa saja ya dihukum sesuai dengan hukum Tuhan tentunya. Jangan membunuh. Loh, berarti pelanggaran. Anda panen di pelanggaran. Tadi katanya Tuhan sendiri yang mau. Kenapa mereka diupah? Dengan dosa. Kenapa? Katanya Tuhan sendiri yang mau. Mereka melanggar ya, karena mereka melanggar. Katanya ketika Yesus melanggar. Yesus menyerahkan nyawanya. Apakah Yesus menyuruh mereka membunuh? Bung, Kan itu pilihan. kalau Yesus tidak dibunuh, dengarkan. Kalau Yesus tidak dibunuh, apakah dosa-dosa kalian diampuni? Kalau Yesus tidak dibunuh? Pasti ada 1001 jalan bagi Allah. Mungkin ada cara yang lain. Kita tidak bisa. Katanya sudah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan, tetapi berarti Allah tidak menyuruh kamu bunuh. Berarti orang-orang ini sudah direncanakan oleh Tuhan untuk Allah tidak. Berarti orang-orang yang membunuh Yesus itu membunuh, tetapi itu berarti pilihan mereka. orang-orang yang membunuh Yesus itu sudah dirancang untuk menjadi orang berdosa.
Oh, tidak dirancang. Tuhan Lah, tidak loh, merancang. loh. Dan Loh, apa? tapi sudah Kecelakaan, ya. tapi Tuhan sudah tidak dinubuatkan ada pembunuhan. Berarti ada pelaku pembunuh. Berarti mereka pelaku pembunuh ini sudah dirancang untuk menjadi pelaku dosa. Apakah Tuhan menyuruh? Ya apakah iblis Tuhan menyuruh lah mereka pelakunya. Nah, iblis katanya pelakunya. Berarti yang mengaminkan perilaku iblis adalah Tetapi yang melakukannya orang yang bersangkutan. tunggu. Yang mengaminkan tadi perbuatan iblis adalah jawab. Paradoks, jangan bermain paradoks. Bukan. Anda mengakui ini adalah pekerjaan iblis dan Anda tadi mendengarkan Pak Ferry mengaminkan. Sekarang siapa yang mengaminkan perbuatan iblis? Jawab. Siapa yang mengaminkan perbuatan iblis? Paradoks, makanya paradoks, Menyerahkan nyawanya lagi. Mengaminkan yang membunuh. Menyerahkan nyawanya. Mengaminkan yang menyerahkan nyawanya. Sekarang Anda mengaminkan. Sekarang mengaminkan. Yang membunuh. Tadi Nah, kan sekarang saya katakan saya aminkan karena apa? Itu terjadi, berarti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan betul. sekarang Apa yang begini. dikatakan Sekarang oleh Yesus begini. sebelum dia disalib itu betul. Kalau Yesus berkuasa menyerahkan nyawanya sendiri, apa perlu pembunuhan? Saya tidak bisa Ya, saya tidak bisa karena itu menabrak akal sehat. Akal dari Allah. Jangan main Manusia itu andai-andai. tidak bisa Loh, andai-andai itu menjangkau pikiran enggak. Allah. Harus. Sekarang begini. Istri salib itu udah Sekarang begini saya tanya kepada saudara. Hey, saya tanya kepada saudara. Apakah orang-orang yang membunuh Yesus ini, diupah dengan neraka? Jawab. Ya, berjasa. sesuai dengan Oh, jelas, betul. jelas. Nah, Betul itu. terus kenapa mereka yang harus ke neraka, lalu kalian yang ke surga? Karena itu pilihan mereka. Loh, bagaimana Anda mengatakan itu pilihan mereka sementara? Dengarkan saya. Disuruh membunuh. Apakah mereka disuruh membunuh? Tidak, kan? Bukankah itu pilihan sudah mereka. nubuatan? Bukankah itu sudah nubuatan? Itu sudah Pahami dulu, nubuatan, nubuatan itu tetapi apa? Allah tidak pernah Kamu tahu memerintahkan. Nubuatan itu apa? Ramalan yang akan terjadi. Sesuatu Akan terjadi. yang akan terjadi. Siapa yang merencanakan? Tuhan tidak pernah merencanakan untuk menyuruh mereka membunuh. Tuhan tidak pernah merencanakan mereka untuk membunuh. Itu pilihan. Katanya tadi nubuatan itu, dengarkan. Tadi waktu- dengan mulut waktu saudara mengakui Adam dan nubuatan Hawa makan itu buah. adalah apa tadi? Waktu Nubuatan itu Adam adalah dan Hawa makan buah. Apakah Allah menyuruh mereka untuk memakan buah itu? Tentunya tidak, kan? Sama dengan ini. sekarang mereka bunuh, begini. menyalibkan Sekarang Yesus. begini. Apakah perintah Tuhan? Itu pilihan Sekarang mereka. begini. Sekarang apa konsekuensi daripada pelanggaran itu? Konsekuensinya tentunya ya. Hukuman. Keturunannya mendapatkan Tentunya. hukuman. Nah, sekarang Tetapi itu konsekuensi bukan- daripada itu bukan pembunuhan atas apa? terhadap Yesus apa? Tetapi itu bukan oleh konsekuensi karena apa? dari pembunuhan Allah, Yesus tetapi itu apa? pilihan mereka. Itu pilih. Konsekuensi dari pembunuhan Yesus apa? Itu pilihan mereka sendiri. Sekarang saya tanya, Iya. konsekuensi daripada pelanggaran Adam, keturunannya mendapatkan dosa. Konsekuensi dari pelanggaran hukum Tuhan agar jangan membunuh Yesus, apa konsekuensinya? Keselamatan bagi Oten. Enak kali kau. Giliran Adam melanggar, keturunannya dapat dosa. Giliran orang Romawi yang melanggar, orang Kristen yang dapat surga. Nenek lu kiper. Enak kali. Itu pilihan. Kok pilih? Di mana? Jadi- Pilihan apa? Jadi Yesus sendiri yang menyerahkan nyawa sendiri. Jadi Anda Loh, tidak bisa kalau Yesus sendiri yang menyerahkan nyawanya, tidak perlu ada korban di dalam rencana Anda tidak bisa pembunuhan. membuktikan bahwa Paulus mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Juga buktinya? orang Roma tidak Buktinya? mempersembahkan Yesus kepada dewa Molok. Buktinya Tetapi ajarannya ada? Yesus sendiri Buktinya yang ajarannya ada? menyerahkan diri. Buktinya ajarannya ada, Jadi dan stop. Anda sudah mengakui Jadi stop. bahwasanya Anda andai mengatakan saja bahwa Pak Ferry orang ada pada saat itu, Yesus maka kepada pura-pura dewa dia Molok. mengatakan, Sampai aku akan mengaminkan. Tidak Padahal bisa mungkin saja Pak Ferry lah orang yang pertama menampar Yesus. Anda tidak bisa Andai saja Pak Ferry ada pada saat itu, bahwa mungkin Pak Ferry lebih Paulus dari Paulus. kepada dewa Andai saja Pak Ferry ada pada saat itu, mungkin Pak Ferry juga akan menjadi rasul bagi Romawi dan Yunani. Andai Pak Ferry ada di situ, mungkin Pak Ferry yang membuat salibnya Yesus.
Jadi, andai Yesus saja Pak sendiri Ferry ada di yang situ, menyerahkan mungkin Pak Ferry yang menombak sendiri rusuknya sebagai Yesus. tebusan, sebagai Untung tebusan saja bagi Pak Ferry banyak tidak dosa. ada di situ. Iya. Sedangkan Luar Pak biasa, Ferry Pak tidak Ferry. ada di situ, Bang Juma adalah Anda yang berterima menyalibkan kasih. Yesus. Anda mengaminkan. Saja Saya Juma tidak di bisa sana. bayangkan kalau Jumalah Anda yang ada benar di menyalibkan sana. Yesus. Andalah mungkin Kamu yang tak akan percaya, mencongkel mata dialah Yesus. Mesias. Supaya Kalau cuma Anda di sana, segera supaya menyerahkan Yesus kepada menyalib Theos. Yesus. Tahu? Kan begitu. Itu poinnya. Sekarang share Anda, Pak Ferry, Poinnya, Pak Ferry, Anda mau percaya Pak Ferry, Nonton tidak. semua ya, Pak Ferry. Zuma ini sudah bingung Pak dia. Ferry, Mempersembahkan Yesus Pak Ferry, sekarang PR Anda adalah di dalam Efesus 5 nomor 2, Yesus mempersembahkan nyawanya untuk Theos. Saya tanya, ini PR Anda. Theos mana yang menerima persembahan darah manusia? Itu PR Anda. Kalau Anda tidak bisa menjawab hari ini, mungkin 60 tahun kemudian. Silakan. Oke. Yang Yesus lakukan atas perintah siapa? Brother. Tidak ada perintah, Yang Yesus nggak ada lakukan perintah atas dari Tuhan. siapa? Perintah yang dilakukan oleh Yesus jangan membunuh itu perintah Tuhan. Tapi Oh, untuk Tuhan. kemudian dia dibunuh itu perintah siapa? Saya jawab, saya tanya. Oke. Ah. Oke. Yang dilakukan Siapa oleh yang Yesus atas memerintahkan perintah siapa? Yesus menyerahkan nyawanya? Siapa yang memerintahkan? Ya. Siapa yang memerintahkan Yesus lakukan menyerahkan itu nyawanya? atas perintah siapa? Yang Yesus Saya lakukan tanya, atas perintah siapa? atas perintah siapa sehingga Yesus menyerahkan nyawanya di Tidak atas tiang diperintah salib? siapa-siapa. Loh, Begitu Yesus besar mengatakan, Allah. dengarkan, ya, Atas dengarkan. perintah Bapa Makananku, atas Bung, perintah Bapaknya. Bung. Karena apa Eh, yang dengarkan, dia dengarkan. lakukan Bung. atas apa? Perintah Bapaknya. Jadi yang Dengarkan, lakukan itu dengarkan. Yesus tetapi atas makananku perintah siapa? adalah melakukan Bapa. pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku lakukan. Di Amin. dalam Yohanes 4. Salah satunya apa? Salah satunya oke. apa? Dia Sabar dulu. nyawanya. Sabar dulu. Dia Sabar. Yohanes 17 nomor 4, Yesus sendiri dengan mengatakan dengan mulutnya sendiri bahwasanya Tuhan memberikan kepadanya segala pekerjaan yang harus dia lakukan. Aku mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk aku lakukan. Tunjukkan perintahnya tertulis di mana? Dengarkan. Ayat berapa itu, brother? 17:4 Yohanes. Sekarang Anda Yohanes tunjukkan berapa? kepada saya di mana kehendak Bapa agar Yesus menyerahkan nyawanya sebagai orang benar untuk menggantikan orang yang fasik, orang bersalah. Silakan. Itu Yohanes berapa? 17 nomor 4. Ingat ya. 17 nomor Ingat. 4. Ini Oke. ilmu untuk Pak Ferry dan yang lain. Dengarkan. Ya, Dengarkan. sekarang saya- Sebelum saya Anda ambil alih. bantah, saya Dengarkan bantah dengan dengarkan dulu. Dengarkan dulu saya Pak, baru Anda bantah. Amsal 11 nomor 8, orang benar diselamatkan dari kesukaran. Lalu orang fasik menggantikannya. 1. Amsal 21 nomor 8, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai pengganti orang yang benar. Sekarang kebalik. Kalian orang-orang yang bersalah, kalian adalah orang-orang fasik. Dosa-dosa kalian ditebus dengan menggunakan orang yang benar. Itu di mana dalilnya bunyi seperti itu, bahwa orang benar digunakan sebagai tebusan bagi orang-orang fasik. Bantah saya dengan ilmu. Kalau tidak bisa, anggap ini PR. Silakan. Oke, sekarang saya Silakan. bantah. Matius 20 Oke. ayat 28, Markus 10 ayat 45. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yohanes 10, 17, 18. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi perintah siapa? Nah, Atas perintah siapa Oke. dia memberikan nyawanya? mana Atas tunjukkan perintah siapa? Bapak? Jawab Tunjukkan dulu. perintah Jawab Bapaknya. dulu. Atas perintah siapa? Iya. Atas perintah siapa? Mana perintah Bapaknya? Atas perintah siapa? Mana perintah Bapaknya? Atas perintah siapa? Mana perintah Bapaknya? Mana perintah Ini- Bapaknya? Tunjukkan. Ini tugas yang kuterima Mana? dari Bapakku. Itu penulisan yang tidak jelas asal usulnya. Sekarang tunjukkan perintah Bapaknya. Bicara di penulisan juga. Perintah Bapaknya mana? Perintah Bapaknya mana? Perintah Bapaknya mana? Perintah Bapaknya mana? Melayani dan untuk Perintah memberikan Bapaknya nyawanya mana? menjadi tebusan bagi banyak orang. Perintah Apa Bapak. yang dilakukan oleh Yesus atas siapa? Atas perintah Bapaknya.
Mana perintah Bapaknya? Saya minta. Dengarkan. Anda selalu mengatakan bukan dari Yesus tidak dapat berbuat sesuatu tanpa Bapa. Ini dia dilakukan atas siapa? Perintah siapa? Mana perintah Bapaknya? Atas perintah Dewa Molok atau atas perintah Paulus? Perintah Bapaknya yang kita minta. Ya? Perintah Bapaknya yang kita minta. Anda tadi menjajakan bahwa dia datang untuk kemudian disalibkan. Ketika diminta, mana muridnya yang menunggu detik-detik kebangkitan? Kalau itu ajarannya adalah benar, kalau itu betul adalah ucapan Yesus, mana bukti? Mana buktinya? Sedangkan di dalam Yohanes 8 nomor 29 jelas, dan Tuhan yang telah mengutus aku, dia menyertai aku, dan dia tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Sekarang tunjukkan, apakah pembunuhan kepada orang yang benar itu berkenan kepada Tuhan? Orang Kristen tidak pernah mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Iya, karena Kristen belum ada pada saat itu. Kristen itu ada di Antioquia. Justru ajaran ini diberikan kepada kalian untuk supaya Anda memahami bahwa anak manusia sudah dipersembahkan kepada Theos. Memang bukan kalian pelakunya, betul. Tetapi persembahan manusia kepada Theos, Anda imani itu sebagai penebusan dosa. Dengarkan, di dalam Yohanes 8 nomor 29, dan Tuhan telah mengutus aku, Tuhan menyertai aku, Tuhan tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepada Tuhan. Tolong tunjukkan kepada saya di mana perkenan Tuhan bahwa anak manusia harus dipersembahkan untuk Theos. Datanya mana? Dalil. Karena Yesus melakukan perbuatan. Tugas yang kuterima dari Bapakku. Yohanes saya minta mana perbuatan, mana dalil, mana dalil, mana dalilnya. Tuhan berkenan menebus dosa manusia dengan darah manusia. Saya minta dalil. Di mana dalilnya? Tuhan menginginkan tebusan dengan darah manusia untuk menebus dosa manusia. Jangan Anda pura-pura sedeng, Pak. Dari awal kita pertemuan hari ini, saya minta dalilnya di mana Tuhan minta darah manusia untuk dipersembahkan kepada dirinya sebagai tebusan dosa-dosa manusia. Itu tertulis di mana? Matius 20:28. Saya tidak butuh itu, saya butuh firman Tuhan. Dengarkan, Bang. Dengarkan. Di dalam Imamat 1 nomor 2. Dengarkan, di dalam Imamat 1 nomor 2, Tuhan memerintahkan mempersembahkan hewan ternak sebagai tebusan dosa manusia. Sekarang mana dalilnya? Tuhan minta persembahan darah manusia untuk menebus dosa manusia. Mana? Tidak dapat dibantah. Mana? Yesus sendiri mengatakan, aku memberikan nyawaku sebagai tebusan bagi banyak orang. Ini Yesus sendiri yang katakan. Atas itu yang menulis siapa? Itu yang menulisnya siapa? Yang menulisnya siapa? Mana kehendak Bapaknya? Mana kehendak Bapaknya? Tunjukkan. Yohanes. Mana kehendak Bapaknya? Yohanes mana kehendak Bapaknya? 17:18, Yohanes 14 ayat 10. Saya minta Anda percaya ya? Waduh. Dengarkan Ferry, dengarkan. Ferry. Tapi Yohanes 10, Yohanes 14 ayat 10, Yohanes 12 ayat 49, Yohanes 10, 17, 18, Anda tidak percaya? Ferry, dengarkan saya, Ferry. Dengarkan. Yesus tidak pernah bertemu dengan penulis-penulis kitab saudara. Tetapi ketika Yesus tidak pernah kemudian, dengarkan. Yesus tidak pernah kemudian memberikan legitimasi kepada pengarang-pengarang kitab saudara. Oke? Kecuali Anda bisa memberikan legitimasi kepada saya, memberikan legitimasi Yesus kepada saya, bahwa Yesus memberikan legitimasi murni absolut bahwa tulisan-tulisan yang ada di Yohanes, Matius, Markus, surah-surah Paulus adalah betul firman Tuhan, baru boleh saya percaya keseluruhan. Kalau tidak, saya tidak punya kewajiban untuk percaya kitab Anda sebagai perkataan Yesus.
Mana Kalau begitu, legitimasi Yesus? Saya juga tidak percaya Al-Quran Anda. Saya juga Saya percaya tidak pernah Al-Quran minta. Anda. Kita sedang Saya tidak juga membahas tidak percaya Quran. Al-Quran Anda. Ya, saya tidak apa-apa, tidak Anda- apa-apa, Anda tidak masalah. percaya Alkitab saya, Saya no tidak problem. apa-apa. Yang penting, No problem. yang penting Nah, sekarang dalilnya Anda ada. membantah Yang firman penting Tuhan dalilnya dengan ada. karangan-karangan Saya orang. akan Ayo. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, it's up to you. Saya juga Nah, sekarang mana percaya legitimasinya Al-Quran dari Anda. Yesus? Jadi, Mana dari Yesus? Jangan dari saya. Jangan dari saya. Legitimasi dari Yesus terhadap kitab-kitab itu mana? ini sudah pembahasan yang lain. Ini sudah pembahasan yang lain. Tidak, Bang, udah lari. supaya Anda bisa membantah firman Tuhan di dalam Taurat dengan surat-surat itu. Mana? Ini sudah Mana? ini sudah topik pada apakah firman Alkitab firman Allah dan atau Al-Quran. Ada Pak. Sudah. Sini ayo Pak. Ini Saya sudah baca. pindah ke Pak Ferry. kalau Pak Anda Ferry. tanyakan Anda membantah firman Tuhan. Dengarkan. Anda membantah firman Tuhan dengan karangan-karangan manusia. kalau Saya mengajukan firman Tuhan tadi. Jangan engkau membunuh. Jangan engkau membunuh orang yang benar. Bahkan saya tunjukkan datanya Amsal 11 nomor 8, Amsal 21 nomor 18. Orang pengkhianat digunakan sebagai tebusan. Bang, Yohanes 17. Nah, itu perkataan Yesus katanya. Itu perkataan Yesus katanya. Tapi sebagai legitimasi dari Yesus bahwa itu adalah murni perkataannya, itu tidak ada. Hayo, sehingga ketika ada pernyataan yang mengatasnamakan Yesus, dengarkan, ketika ada pernyataan yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita meragukan itu perkataan Yesus. Kenapa? Karena Yesus tidak mungkin bertentangan dengan Tuhan yang mengutusnya. Matius, Markus, Yohanes mengatakan dia memberikan nyawanya. Kok Anda mau bantah? Ya. Nah, sekarang itu bertentangan dengan dengarkan. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Tidak percaya. Itu bertentangan dengan firman Tuhan, makanya tidak dipercaya. Jangan engkau membunuh orang yang benar. Tuhan memerintahkan kepada para nabi mengajarkan mempersembahkan hewan. Yesus mengajarkan di dalam Matius 8 nomor 4 agar Bani Israel mempersembahkan apa? Mempersembahkan darah hewan. Kalau ada perkataan mengatasnamakan Yesus menyerahkan nyawanya untuk orang Kristen, itu diragukan karena itu bertentangan dengan firman Tuhan. Walaupun Anda mengatakan Yesus berkata, tidak bertentangan ya. Tetapi kalau yes, betul sekali. Itu tidak bertentangan. Betul sekali. Itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Ayo. Jadi tidak semua tulisan yang ada di dalam kitab Anda yang mengatasnamakan Yesus itu harus dipercaya. Kenapa? Pada saat perkataan yang ada di kitab Anda itu mengatasnamakan Yesus tapi bertentangan dengan firman Tuhan, itu diragukan. Kenapa diragukan? Karena Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada pengarang-pengarang kitab saudara. Oke? Yesus tidak pernah memberikan legitimasi. Yesus tidak pernah mengesahkan kitab saudara. Sehingga ketika ada perkataan yang mengatasnamakan Yesus di dalamnya, itu diragukan. Kenapa? Karena Yesus sebagai utusan Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman Tuhan yang mengutus dirinya. Yesus tidak mungkin bertentangan dengan Tuhannya. Sehingga ketika ada tuduhan Yesus berfirman, Yesus berkata, tapi bertentangan dengan firman Tuhan, maka itu bukan perkataan Yesus. Itu diragukan. Karena tidak mungkin ajaran Yesus bertentangan dengan ajaran Tuhan yang mengutusnya. Anda mau apa? Ayo. Sementara Tuhan mengatakan, jangan kau persembahkan manusia untuk dewa Molok. Yesus dituduh mempersembahkan nyawanya untuk Theos. Sekarang begini saja Pak Ferry. Saat ini Anda tidak bisa membuktikan dengan satu dalil. Anda juga tidak bisa membuktikan dengan satu dalil di mana Theos membutuhkan darah manusia sebagai persembahan dosa manusia. Anda juga tidak bisa menunjukkan satu dalil di mana Tuhan Hasem, Tuhannya Bani Israel, Tuhannya mengutus Yesus membutuhkan dan meminta darah manusia. Anda juga tidak bisa membuktikan satu dalil. Jadi itu Ayo. apa ya? Tidak benar.
Ayo. Saya bisa mengatakan bahwa Anda buat apa ya, hoax saja. Hoax. Ya, justru Anda yang hoax. Bisa membuktikan. Anda yang hoax dengan membawa-bawa Yesus. Sekarang mana tunjukkan dalilnya? Tuhan meminta persembahan darah manusia untuk menebus dosa manusia. Apalagi manusianya adalah orang-orang kafir. Mana? Tunjukkan dalilnya. Tunjukkan dalilnya orang Kristen mempersembahkan Yesus kepada Dewa Molok. Tunjukkan. Karena Anda tidak bisa menunjukkan data di mana Tuhan pencipta langit dan bumi pernah minta darah manusia sebagai persembahan penebus dosa, maka Yesus itu mati semata-mata untuk Dewa Molok. Kalau Anda tidak bisa menunjukkan data, kalau Anda tidak bisa menunjukkan data, Tuhannya Yesus minta Hei, di sini kau. manusia untuk penebus dosa non-Yahudi, yaitu Kristen. Berarti darah Yesus dipersembahkan kepada Dewa Molok. Kecuali Anda mampu menunjukkan Tuhan Bani Israel minta darah manusia untuk menebus dosa manusia ya non-Yahudi. Tunjukkan di mana dalilnya itu. Kalau tidak ada, berarti Yesus korban di atas tiang salib hanya untuk Dewa Molok. Ada di dalam Mazmur, ada di dalam Zabur, itu mana coba tunjukkan. Di mana di perjanjian lama? Jadi Yohanes bukan firman Tuhan. Yohanes bukan firman Tuhan. Bukan. Kenapa menangis? Kenapa menangis? Kalau begitu kita kenapa menangis? Siapa yang mengajarkan bahwa Yohanes itu firman Tuhan? Siapa yang mengajarkan? Yesus pernah mengajarkan? Hei, Pak Ferry. Diskusi kita sudah selesai. Apakah Yesus dengarkan? Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa tulisan Yohanes itu firman Tuhan? Diam lu Victor. Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa tulisan Yohanes itu adalah firman Tuhan? Oh, jadi kalau Yohanes 17 ayat 3 Anda percaya ya? Saya percaya itu ada tertulis dalam kitab saudara, tetapi kitab saudara itu tidak punya legalitas bahwa itu adalah firman Tuhan. Ayo. Oke, mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa Yohanes, Markus, Lukas tidak legalitas firman Tuhan? Coba tunjukkan. Mana dalilnya? Di mana Yesus bercerita tentang kitab Yohanes? Di mana Yesus bercerita tentang kitab Yohanes? Mana dalilnya bahwa Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan firman Tuhan? Ayo kita buktikan. Mana dalilnya? Mana dalil dari Yesus bahwa kitab Yohanes itu adalah firman Tuhan? Mana dalilnya? Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan firman Tuhan. Ayo buktikan. Mana dalilnya? Buktikan. Ayo. Mana pengakuan Yesus bahwa kitab Yohanes itu adalah firman Tuhan? Mana? Dalil Anda bahwa Matius, mana? Justru saya yang minta dalil. Karena firman yang menjadi sumber firman, itu adalah Yesus. Nah, sekarang mana pengakuan Yesus bahwa kitab Yohanes itu adalah firman Tuhan? Tunjukkan. Mana dalilnya Yohanes, Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukan firman Tuhan? Ayo, tunjukkan. Selama tidak ada legalitas dari Yesus, maka selama itu juga tulisan-tulisan tersebut bukan firman Tuhan. Tunjukkan di mana Yesus mengakui kitab Yohanes, kitab Lukas, kitab Markus, surat Paulus adalah firman Tuhan. Di mana Yesus akui itu? Tik-tok. Itu juga saya bisa tanyakan kepada Anda. Quran Anda. Ya, mana legalitas Allah sendiri mengatakan bahwa ini adalah firman Tuhan? Sama brother, kalau saya balik kepada Al-Quran Anda, coba Anda tunjukkan Allah SVT berkata ya langsung, ini adalah firman Allah. Itu melalui malaikat Jibril, kemudian kepada Muhammad. Ya. Nah sekarang mana? Yesus sudah datang, Bung. Yesus sudah ada di tengah-tengah Bani Israel. Yesus sudah ada di tengah-tengah Bani Israel. Yesus sudah ada di tengah-tengah Bani Israel. Kenapa Yesus tidak berkata bahwa itu adalah firman perkataan Tuhan? Mana? Ayo. Surah 192 195. Pak Ferry ngarang-ngarang tuh. Bisa. Itu baca Quran surat Quran surah Al-Baqarah 97, An-Nahl ayat 102. Siapa yang mengatakan? Itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan.
Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan itu. Secara langsung. Sumber Al-Quran, Peri dengarkan. Sumber Al-Quran, Jibril kepada Muhammad. Peri dengarkan. Sumber Al-Quran itu dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang kitab Al-Quran. Nah, sumber firman di dalam pengajaran Bani Israel, pengajaran Yesus adalah Yesus itu sendiri. Nah, mana perkataan Yesus tentang kitab Yohanes, kitab Markus, kitab Matius, surah-surah Paulus? Mana? Tunjukkan ke saya. Peri, kau jangan stres. Peri, Dan Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 192-195 jelas. Markus, Lukas, Yohanes itu firman Allah. Saya balik mana? Al-Quran, dengarkan, Fer. Langsung dari Allah mengatakan ini adalah firman dari Allah. Tidak. Kamu diam. Orang tua diam. Saya jawab. Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan makhluk. Jangan emosi. Orang tua, kau diam. Orang tua diam. Saya pahamkan kau. Saya diam. Saya pahamkan kau. Allah Subhanahu Wa Taala bukan diam. Kau bertanya tentang Al-Quran. Kau diam. Kau bertanya tentang Al-Quran. Laknat. Kau bertanya tentang Al-Quran. Diam. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Allah Subhanahu Wa Taala itu kan bukan makhluk. Ini cuma diskusi, brother. Iya, makanya kau pakai otak kalau diskusi. Diam. Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan makhluk, sehingga ketika dia berfirman melalui perantara yang datang kepada manusia itu adalah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu. Itu perkataan Rasulullah. Rasulullah bercerita tentang Al-Quran. Sekarang saya tanya, Tuhanmu adalah Yesus, datang ke atas muka bumi, bertemu dengan manusia. Mana perkataan Tuhanmu Yesus yang manusia itu tentang kitab Yohanes? Satu aja, kitab Yohanes saja dulu. Silakan. Tik tok. Jadi sekali lagi saya mau katakan bahwa ketika para penulis Matius, Markus, Lukas Kalian diam. Masa tadi Zuma bicara kalian gak ini? Saya minta pernyataan Yesus tentang kitab Yohanes. Silakan. Al-Quranmu kan tidak ada juga Allah langsung berbicara kepada Muhammad. Anda tidak menjawab. Dengarkan. Sumber firman. Dengarkan. Sumber firman itu ada di Islam yang bernama baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sumber firman di Kristen itu adalah Yesus. Sekarang mana perkataan Yesus yang bercerita tentang kitab Yohanes? Jawab. Pak Ferry pertanyaannya salah. Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, mereka mendapatkan apa? Ilham dari Roh Kudus. Itu sebabnya dalam 2 Timotius 3:16 sumber firman siapa sebenarnya? Yang menjadi sumber firman sebenarnya siapa? Dengarkan, yang menjadi sumber firman sebenarnya siapa? Yang menjadi sumber firman sebenarnya di agama Anda itu siapa? Adalah Allah sendiri. Ya, terus Allah berfirman kepada siapa? Coba tunjukkan di mana Allah berfirman kepada Yohanes, pengarang Yohanes. Di mana? Kepada rasul-rasulnya. Iya, di mana Allah berfirman kepada Yohanes? Sama dengan di mana Allah berfirman kepada Muhammad. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima firman-firmannya itu disebut Al-Quran. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita tentang kitab Al-Quran. Sekarang coba Anda tuliskan. Saksinya siapa? Dengarkan. Saksinya siapa? Dengarkan saya. Yohanes itu bukan sumber firman. Dengarkan Ferry, dengarkan. Yohanes itu bukan sumber firman. Dengarkan. Yohanes itu bukan sumber firman. Yohanes di dalam Yohanes 21 nomor 24 25 mengaku bahwa menerima kesaksian. Kesaksian dari murid. Berarti sumber adalah Yesus. Yesus mana pernah bercerita tentang kitab Yohanes? Tunjukkan. Di mana Yesus bercerita tentang firman tentang kitab Yohanes? Jawab.
Sekali lagi saya sudah katakan bahwa ketika mereka menulis jawab, Injil itu mereka mendapatkan ilham dari Roh Kudus. Sama dengan kalau saya tanya, coba Anda tunjukkan ya, Muhammad ketika dia mendapatkan wahyu. Apakah ada saksinya? Udah. Apakah Dengarkan dulu. Kan tidak. Sumber Al-Quran. Dengarkan, kita nggak cerita saksi. Sumber Al-Quran itu adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah Muhammad SAW menceritakan tentang kitab tersebut, bahwa kitab ini adalah kalam Allah. Nah sekarang sumber Bible Yohanes itu adalah Yesus. Apa pembuktiannya? Yohanes 21 nomor 24 25. Pengarang Yohanes menerima dari kesaksian murid. Murid sudah tentu mendengarkan dari Yesus. Nah, Yesus sebagai sumber, di mana dia bercerita tentang buku Yohanes? Jawab. Jawab. Tadi saya sudah katakan ketika Yohanes mereka wafat menulis dibunuh oleh tentang Raja Injil, Herodes mereka abad ke-1 mendapatkan pada Roh Kudus. tahun 44 atau pada tahun 44 atau 66 Masehi. Baca. Sekarang saya tanya Timotius kepada Anda, 16. Injil Yohanes dituliskan tahun berapa? Tuk tak di dinding, diam merayap. Gak tahu sejarah kan? Tuk tak tik tok tek tek tok tek tok Jadi tek tuk tuk. kalau saudara mengatakan kenapa saya menyebut perkataan Yesus, di sisi lain saya tidak mengakui, karena buku Yohanes itu bukan firman Tuhan, tidak ada legalitas dari Yesus. Selesai kita di situ Pak Ferry ya. Tapi Mohon apa maaf tinggal kalau ada kutip kata-kata terus? saya yang kurang Tapi berkenan ya. itu kan pendapat Kalau ada Anda. Di kata-kata dalam saya yang Alkitab tidak tidak berkenan, ada- ini tidak semata-mata ada untuk hal membuat yang Anda mengatakan waras bahwa supaya tidak selamanya Yohanes seperti ini. juga Saya Matius, pamit Markus ibadah itu dulu. bukan Assalamualaikum firman Allah. warahmatullahi Jadi itu wabarakatuh cuma dan asumsi semangat Anda. petang. Ya. Waalaikumsalam.